Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Adapun berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 1. Jika nilai R dihitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyediakan data yang ingin kita uji. Kemudian kita akan membuka aplikasi SPSS, dan pada aplikasi SPSS kita akan klik variable view yang terletak pada sudut kiri bawah pada tampilan SPSS. Kemudian kita akan mengisi satu-satu variabel yang kita inginkan, atau bisa juga disesuaikan dengan variabel yang kita gunakan pada data sebelumnya. Misalnya kita menggunakan variabel X1, X2, X3 sampai seterusnya sampai X7. Kemudian kita mengetik skor yang artinya total dari X1 dan seterusnya. Kemudian kita akan kembali pada tampilan Excel di mana berada data yang telah kita sediakan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan blok semua data yang telah kita sediakan sebelumnya, termasuk totalnya, kemudian copy, lalu kita kembali kepada aplikasi SPSS dan klik data view. Kemudian pada data view kita akan paste semua data yang telah kita copy sebelumnya. Nah, dapat kita lihat semua data telah tampil pada data view di aplikasi SPSS. Selanjutnya, klik variabel analyze lalu klik correlate, kemudian klik bivariate. Selanjutnya, blok semua dari X1 sampai X7, termasuk skor atau totalnya. Kemudian, klik tombol yang berada di tengah untuk memindahkannya ke sisi kanan. Selanjutnya, klik OK dan hasilnya akan muncul. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan menentukan apakah data yang kita uji valid atau tidak valid. Rumusnya adalah DF sama dengan N2, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai N-nya yaitu 20. Jadi 20 dikurang 2 sama dengan 18. Jadi untuk melihat R tabel patokannya di angka 18 di X1.1 di variabel 1 di pertanyaan pertama. R hitungnya yaitu 0,866. Sedangkan R tabelnya kita harus mencari atau memilih tingkat signifikasi untuk uji dua arah yang 0,05. Kita cari mana angka yang 18. Nah, setelah kita menemukan angka di mana tertuju pada uji dua arah signifikasi ini, yaitu 0,4438. Nah, jadi 0,866 lebih besar daripada 0,4438, yang artinya pertanyaan tersebut valid. Jadi, interpretasinya adalah dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, yang artinya bahwa item-item tersebut valid. Secara umum, reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Dalam analisis statistik pada penelitian,
Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu 1. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. 2. Jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable. Adapun contoh dasar pengambilan keputusan lainnya yaitu 1. Apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, maka item pertanyaan dalam kuesioner dapat diandalkan atau reliable. Kedua, apabila nilai Cronbach's alpha lebih kecil dari 0,60, maka item pertanyaan dalam kuesioner tidak dapat diandalkan atau not reliable. Baik, kita sekarang akan melakukan uji reliabilitas. Nah, yang pertama yaitu kita menekan tombol analyze, kemudian muncul tombol scale, kemudian klik reliability scale, kemudian maka tampil X1 sampai X8. Baru kita blok, baru klik ke kanan, kemudian tekan model dan kita klik alpha. Selanjutnya kita klik tombol OK, maka hasil akan muncul. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan uji reliabilitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu 1. Apabila nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka item pertanyaan dalam kuesioner dapat diandalkan. 2. Jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. Kita akan mengambil contoh yaitu pada hasil uji reliabilitas X1 yaitu 0,779. Seterusnya, kita akan menggunakan dasar pengambilan keputusan yang telah saya jelaskan di awal, yang dimana Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliable. Jadi 0,779 tentu saja lebih besar dari 0,60, maka hasilnya adalah 0,779 lebih besar dari 0,60. Jadi interpretasinya adalah dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach's alpha lebih besar nilai batas yaitu 0,779 atau lebih besar 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel harga X1 atau reliable.